Indonesia tanah suci, nggak usah mau mati di tanah suci yang jauh. Makin hari, ajaran agama yang udah menyimpang atau bahasa kasarnya menyesatkan sudah menjamur di mana-mana. Entah apa niat terselubung dari ajaran. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Zai Sebastian. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga teman-teman semuanya dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipermudahkan urusannya dan dilancarkan rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum tonton videonya teman-teman, marilah kita berselawat dulu kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oke teman-teman, ini saya akan mereaction tentang Al-Zaitun. Kaki tangan Yahudi ternyata ada di Indonesia. Waduh, raja-raja nih pada ratu nih guys. Al-Zaitun, Masya Allah. Jangan berlama-lama teman-teman, langsung aja tonton videonya. Cekidot. Halo Talavers. Suci, Indonesia tanah suci, nggak usah mau mati di tanah suci yang jauh. Makin hari, ajaran agama yang udah menyimpang atau bahasa kasarnya menyesatkan sudah menjamur di mana-mana. Entah apa niat terselubung dari ajaran sesat itu, namun satu hal yang pasti itu membuat masyarakat jadi resah. Tapi yang paling heboh di Indonesia dan pasti masih diingat adalah kasus Lia Eden yang menyebarkan ajaran sesat bernama Salamullah. Pasalnya, tepat ketika dirinya menginjak umur 27 tahun, ia dibimbing, disucikan, dan juga dididik oleh Jibril. Kerennya, Tuhan menyatakan kalau Lia Eden sebagai pasangan Jibril yang sudah tertulis di kitab suci. Ini menurut dia loh ya. Makanya doi dengan pede ngomong kalau ia adalah sosok surgawinya dunia. Hebatnya lagi, Lia Eden mampu meramal hari kiamat loh. Gila nggak? Lebih gila lagi, di tahun 2000 silam, Lia Eden meresmikan aliran barunya bernama Salamullah yang menggabungkan 3 agama Abrahamik seperti Yudaisme, Kekristenan, dan juga Islam. Ini kalau dilaporin penistaan bisa 3 agama yang nyerang nih. Walau bagi kita kelihatannya nggak begitu masuk akal, tapi pengikutnya sampai berjumlah 100 penganut loh. Hebat! Namun yang bikin kita ngakak brutal ketika Lia Eden ngirimin surat ke Presiden Jokowi dan Ahok yang saat itu menjabat sebagai Gubernur Jakarta agar diberikan izin untuk mendaratkan UFO di Monas. Waduh, gokil bener sampai ngundang UFO ke Jakarta. Gak ada yang tahu pasti soal sumber pendanaan aliran ini. Tapi hebatnya, Lia berhasil membangun rumah mewah yang diberi nama Taman Surga di Jalan Mahoni, Senen, Jakarta Pusat. Di depan rumah terlihat sebuah Toyota Kijang kapsul yang terparkir. Usut punya usut, Salamullah ini mendapat kucuran dana dari bisnis wartel yang mereka kelola serta bisnis investasi bernama Gold Quest. Namun karena Lia Eden udah meninggal, jadinya ajaran ini udah nggak pernah kedengaran lagi. Atas nama surga dan kerajaan Eden yang maha suci. Beda cerita dengan yang satu ini. Lagi anget-angetnya nih dibahas di seluruh media. Ajaran pondok pesantren Al-Zaitun yang dipimpin oleh Panji Gumilang ini terbilang syarat kontroversi. Kontroversi pertama adalah cara mengumandangkan azan yang cukup berbeda dari yang kita ketahui. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Kerennya lagi, syaf sholat antara laki-laki dan perempuan boleh tercampur. Ini sih fix sesat ya. Ya kalau kontroversinya cuma segitu mah bukan segudang namanya. Oke, kita buktiin dari kasus yang mencuat belakangan ini.
Salah satunya nih ketika Panji berargumen kalau umat Islam gak usah ke Mekah karena Indonesia itu tanah suci. Suci, suci. Indonesia tanah suci. Nggak usah mau mati di tanah suci yang jauh di Indonesia. Emang sih ya, di umur-umur segitu lagi lucu-lucunya. Namun yang bikin kita terheran-heran karena meskipun punya banyak kontroversi, tapi Ponpes ini bisa dibilang nggak tersentuh sedikit pun. Bahkan Panji secara belak-belakan ngomong kalau aliran dana untuk menjalankan pesantren ini berasal dari pemerintah, yang nilainya mencapai 43 miliar rupiah per tahunnya. Dana dan juga keamanan tersebut disinyalir dari backingan-backingan kuat yang ada di belakang Panji. Terlebih lagi, backingannya itu digadang-gadang juga berasal dari antek-antek Gerakan Negara Islam Indonesia. Meskipun sudah terindikasi, tapi nyatanya Al Zaitun berhasil meraup santri hingga 7.000 orang di tahun 2011 silam. Makanya masuk akal kalau pendiri Ponpes terbesar se-Asia Tenggara ini mampu membeli sebuah Mercedes-Benz ML Class yang harganya berkisar 400 jutaan rupiah. Bahkan Al Zaitun juga ngeborong 19 unit Isuzu MU-X untuk operasional pesantren yang harga per unitnya mencapai 599 juta rupiah. Namun Panji sebaiknya waspada, karena rekan sealirannya bernama Ahmad Musadek sudah divonis di penjara selama 4 tahun. Pasalnya dirinya mengaku-ngaku sebagai nabi yang menjadi penerus Nabi Muhammad. Dengan membentuk kelompok Gavatar alias Gerakan Fajar Nusantara, Musadek cukup profesional dalam mengelola komunitas sesatnya ini. Terbukti dari bagaimana dirinya membentuk sebuah struktur yang dipimpin oleh camat dan dibawahi oleh bupati-bupati. Bahkan hebatnya tersiar kabar kalau bupati-bupatinya disediakan sebuah mobil dinas Toyota Kijang Innova, sebuah rumah, dan juga bodyguard. Ya, seniat itu ya bikin komunitas sesat. Nah, setelah ditelusuri, sumber dana Gavatar ini ternyata berasal dari hasil denda anggota yang melakukan pelanggaran. Terlebih lagi, anggotanya mencapai 20.000 orang yang tersebar di 34 provinsi. Jadi, gimana nggak kaya tuh kelompok sesatnya? Bahkan, saking profesionalnya, Musadek berhasil membangun sistem perekonomian di sektor pertanian, sandang pangan, dan juga perdagangan. Jadi ya masuk akal kalau doi sampai punya rumah segede dan semegah ini. Namun sejatinya Gavatar ini bukan pemain baru. Gavatar adalah metamorfosis dari Al-Qiyadah Al-Islamiyah yang juga dibentuk oleh Musadek yang sudah dibubarkan. Makanya lahirlah nama-nama lain untuk mengelabui masyarakat yang pengen melaporkan. Tapi yang paling kocak adalah ketika secara tiba-tiba Kerajaan Keraton Agung Sejagat berdiri di Kabupaten Purworejo. Pasalnya, Toto Santoso selaku pendiri Keraton Agung Sejagat ini mendapatkan mimpi untuk diperintahkan untuk membangun sebuah kerajaan yang mewarisi kekuasaan Majapahit. Sehingga Toto dinobatkan sebagai raja dan menggandeng Dyah Gitarja sebagai ratunya. Dengan pengikut sebanyak 28 orang, masuk akal rasanya kalau kerajaan ini nggak bakal bertahan lama. Pasalnya, sumber dananya cuma berasal dari iuran anggota sebesar 50.000 hingga 100.000 rupiah per orang. Nah, makanya sebagai kendaraan dinasnya, Toto cuma naik kuda untuk berkeliling. Itu pun kayaknya disewa. Nggak cuma itu aja, pendoponya pun juga nggak selesai-selesai gara-gara kehabisan dana. Lagian Pak, serius amat sih main kerajaan-kerajaan? Namun Dyah Gitarja selaku ratu kerajaan sejatinya lahir dari keluarga kaya. Buktinya doi punya BMW 330i F30 yang nilainya mencapai 400 jutaan untuk harga bekas. Nggak cuma itu aja, sebuah Mercy C-Class W203 juga terlihat di pekarangan rumahnya. Buat speeding ada Yamaha R15 yang juga terparkir di depan rumahnya.
Naas, kerajaan itu nggak berlangsung lama dan 2 pimpinan kerajaan ini ditahan. Sampai-sampai sang ratu harus nangis. Kasian. Namun bukan kali pertama ujaran aliran baru malah berujung ke penjara. Pasalnya, Cecep Solihin yang ngakunya Rasul juga harus mendekam di penjara. Gimana enggak, ngaku-ngaku jadi Rasul aja udah fatal. Apalagi nyuci otak masyarakat. Parahnya lagi, para jamaahnya yang berjumlah 60 orang dibebaskan untuk meminjamkan ke bank tapi nggak perlu dikembalikan. Wah, emang rada-rada nih si Cecep. Terlebih lagi, para jamaahnya juga diajarin ideologi negara Islam Indonesia yang sejatinya menentang NKRI. Duh, bahaya juga nih orang satu ini. Tapi berkat aliran sesatnya ini, Cecep berhasil mengantongi sebuah rumah dan 1 unit Toyota Yaris yang terparkir di depan rumahnya. Seenggaknya sih alirannya punya duit dibandingkan dengan aliran sesat bernama Hakekok Balakasuta yang sangat-sangat kere ini. Pasalnya istananya aja modelan kayak gini. Kendaraan operasionalnya pun cuma motor bebek Honda Blade yang kaca spionnya hilang dan pajaknya mati. Duh, mbok ya modal dong. Tapi sebenarnya yang bikin kita salfok adalah ajarannya. Pasalnya mereka melakukan ritual bersama-sama dengan kondisi tanpa busana. Aneh nggak sih? Lebih lucunya lagi, ternyata ada 16 orang yang percaya aliran ini. 16 orang tadi terdiri dari 5 orang perempuan, 8 orang laki-laki, dan juga 3 lainnya masih anak-anak. Ya, otomatis masyarakat jadi resah dong akibat. Oke teman-teman, sudah menonton channel Zaz Sebastian. Semoga video-video yang teman-teman tonton semoga bermanfaat untuk teman-teman.